Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Ilahi Putri Agus dari kelas C21 Akademi Farmasi Yamasi Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mengenai sistem saraf. Sistem saraf. Sistem saraf merupakan serangkaian mekanisme kerja yang kompleks dan berkesinambungan yang bertugas menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jaringan saraf terdiri dari neuroglia dan sel-sel penyokong serta neuron. Kedua jenis sel tersebut demikian erat berkaitan dan terintegrasi satu sama lainnya sehingga bersama-sama berfungsi sebagai satu unit. Sel fungsional yang bekerja pada sistem saraf adalah neuron atau sel saraf. Adapun fungsi dari sel saraf tersebut, yang pertama yaitu integrasi informasi, yang kedua yaitu menanggapi rangsangan, yang ketiga mendeteksi baik lingkungan internal dan perubahan lingkungan eksternal tubuh, yang keempat yaitu indera khusus, serta yang terakhir yaitu konduksi informasi. Berikutnya yaitu bagian dari neuron atau sel saraf. Yang pertama yaitu nukleus. Nukleus ini merupakan inti dari soma sel yang mengandung kromosom. Kromosom terdiri dari rantai DNA. Kromosom tidak langsung memiliki fungsi tertentu, tetapi ia memiliki fungsi untuk membuat protein tertentu. Bagian dari kromosom disebut dengan gen, yang terdiri dari protein tertentu yang berbeda pada masing-masing individu. Yang kedua yaitu dendrit. Dendrit merupakan perpanjangan dari sitoplasma yang biasanya berganda dan pendek. Fungsinya yaitu menghantarkan impuls ke sel tubuh. Yang ketiga yaitu akson. Akson merupakan suatu proses tunggal yang lebih panjang dari dendrit, berfungsi menghantarkan impuls menjauhi badan sel ke neuron dan sel lain. Berikutnya yaitu bagian dari neuron. Yang pertama yaitu badan sel atau biasa kita sebut sel body. Sel body ini merupakan bagian dari neuron yang mengandung nukleus atau inti sel. Dapat diibaratkan sebagai mesin yang bertanggung jawab atas kehidupan sel yang berperan dalam sintesis protein. Badan sel ini terdiri atas nukleus, sitoplasma, neurofibril, dan membran sel. Selanjutnya yaitu pada saraf primer, sel-sel SC1 memielinisasi akson dengan cara melingkarinya berbentuk gulungan jeli. Selanjutnya yaitu mielin yang berfungsi sebagai isolator listrik dan mempercepat hantaran impuls saraf. Selanjutnya yaitu node of Reinforth yang merupakan bagian akson yang tidak diselubungi mielin dan tertanam pada sitoplasma sel SC1. Selanjutnya yaitu pembagian sistem saraf. Secara garis besar, sistem saraf dibagi menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Sedangkan sistem saraf tepi terbagi juga menjadi dua. Yang pertama yaitu sistem saraf somatik dan yang kedua sistem saraf otonom. Sistem saraf pusat. Yang pertama yaitu otak. Otak merupakan organ yang telah terspesialisasi sangat kompleks. Berat otak orang dewasa kira-kira sekitar 2% dari total berat badannya, atau sekitar 1,4 kg, dan mempunyai sekitar 12 miliar neuron. Pengolahan informasi di otak dilakukan pada bagian-bagian khusus sesuai dengan area penerjemahan neuron. Seperti yang kita lihat pada gambar, otak terdiri dari 3 bagian,
Yang pertama yaitu otak depan, yang kedua otak tengah, serta yang ketiga otak belakang. Otak depan. Otak depan ini terdiri atas 3 bagian lagi, di mana yaitu dia cerebrum, thalamus, dan hipotalamus. Selanjutnya yaitu otak tengah. Otak tengah merupakan bagian terkecil otak yang berfungsi dalam sinkronisasi pergerakan kecil, pusat relaksasi dan motorik, serta pusat pengaturan refleks pupil pada mata. Otak tengah terletak di permukaan bawah otak besar atau cerebrum seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Selanjutnya yaitu otak belakang. Otak belakang tersusun atas otak kecil atau cerebellum, selanjutnya medulla oblongata dan pons farolli. Selanjutnya yaitu medulla spinalis atau sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang atau medulla spinalis merupakan perpanjangan dari sistem saraf pusat, seperti halnya dengan sistem saraf pusat yang dilindungi oleh tengkorak kepala yang keras. Secara rinci, ruas-ruas tulang belakang yang melindungi sumsum tulang belakang ini adalah sebagai berikut. Sumsum tulang belakang terdiri dari 31 pasang saraf spinalis yang terdiri dari 7 pasang dari segmen cervical, 12 pasang dari segmen torakal, 5 pasang dari segmen lumbalis, dan 5 pasang dari segmen sacralis. Yang terakhir yaitu 1 pasang dari segmen coccygeus. Selanjutnya yaitu sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibagi menjadi 2 berdasarkan cara kerjanya, yaitu yang pertama sistem saraf sadar dan yang kedua sistem saraf tak sadar atau biasa disebut otonom. Itulah tadi materi dari saya yang mengenai sistem saraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.